Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 19, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
Suatu hari neraca keadilan akan benar-benar seimbang. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ada di Tangan Allah. Kisah inspiratif. Seluruh dunia merasa takut ketika para pemberontak Chechen membunuh ratusan orang yang terkurung di sebuah sekolah di Beslan, Rusia. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak, termasuk 6 anak dari Totif bersaudara yang aktif dalam pelayanan Kristiani. Salah satu dari Totif bersaudara itu memberikan reaksi yang bagi kebanyakan kita merupakan pilihan yang sulit. Ia berkata, "Ya, kami mengalami kehilangan yang tak dapat digantikan oleh apapun. Tetapi kami tidak melakukan balas dendam." Ia mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, yang tercatat dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Beberapa di antara kita sulit menghilangkan kepahitan atas ketidakadilan kecil, dan tidak berkata apa-apa terhadap kejahatan besar seperti yang dihadapi oleh keluarga ini. Totif mengambil sikap untuk mengikhlaskan kepahitan dan tidak membalas dendam. Sikap tersebut menunjukkan bahwa mereka membenci yang jahat, tetapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Alangkah berbedanya keadaan pernikahan, keluarga, gereja, dan semua hubungan kita apabila Roh Kudus sendiri yang memampukan kita untuk memiliki sikap seperti Kristus sehingga dapat meletakkan semua ketidakadilan yang kita terima di tangan Allah. Berdiam dirilah sejenak dan telitilah hati Anda. Jika ada kepahitan terhadap orang lain atau keinginan untuk membalas dendam, mintalah kepada Roh Kudus untuk membantu Anda supaya tidak kalah terhadap kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pemazmur memulai tulisannya dengan seruan yang sungguh-sungguh kepada Allah oleh karena penindasan yang dilakukan oleh para musuhnya. Pemazmur meminta agar Allah membalas penindasan yang dilakukan oleh para musuh. Apa yang mendorong pemazmur untuk berseru siang dan malam kepada Tuhan? Pemazmur memulai tulisannya dengan seruan yang sungguh-sungguh kepada Allah oleh karena penindasan yang dilakukan oleh para musuhnya. Pemazmur meminta agar Allah membalas penindasan yang dilakukan oleh para musuh. Apa yang mendorong pemazmur untuk berseru siang dan malam kepada Tuhan? Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat membalaskan perbuatan jahat. Allah adalah hakim yang adil. Dia adalah satu-satunya hakim yang dapat menghakimi setiap orang dengan keadilan dan kebenaran. Allah menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua, dengan kuasanya, Dia mampu membinasakan musuh-musuh umatnya. Seperti halnya Dia mempunyai wewenang untuk membalaskan kesalahan. Membalaskan kesalahan sudah menjadi sifat, hak milik, dan kehormatannya. Mungkin kita pernah mengalami ditindas, diperlakukan curang, atau dikhianati. Yang lebih menyakitkan lagi adalah jika hal itu dilakukan oleh orang terdekat kita. Kekecewaan yang kita alami seringkali mendorong kita untuk melakukan aksi balas dendam kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Secara manusia, hal ini wajar karena hati kita telah dilukai. Namun, kita perlu mengingat bahwa pembalasan itu bukanlah hak kita, melainkan hak Tuhan. Oleh karena itu,
marilah kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberikan pembalasan sesuai dengan waktunya yang tepat kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Percayakan masalah kita kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak dan turun tangan mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Mengasihi dengan sungguh kepada Allah dan tulus kepada manusia, meski kita dibenci. Sebab musuh sekalipun harus kita kasihi. Inilah perintah Yesus yang harus diikuti oleh kita semua. Realitanya, ketika kita mengasihi Tuhan, kita dimusuhi, dibuli, dan harus memikul salib. Ketika kita mengasihi sesama dengan tulus, malah kita disakiti, dihina dan dijahati dengan berbagai cara oleh orang yang sudah kita kasihi. Sering kita dihakimi oleh sesama secara sepihak yang membuat kita justru menderita. Kita jadi sakit hati, kecewa dan kadangkala menyesali perbuatan baik atau kasih yang telah kita lakukan. Sebab kita tahu bahwa jika Tuhan yang membalas dan menghakimi, maka Dia akan melakukannya dengan keadilan kuasa kasih-Nya yang tak terbatas. Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Artinya, jika Allah yang bertindak, maka siapapun tidak dapat menolak atau menghindarinya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian,
damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.